teman-teman, jadi tadi seperti ini nih, Mona tadi bilang mirip sama yang Ko Afi bilang, ada berkat rohani gitu. Nah, cuman Bu Mona tuh berani, berani berkata, ya mungkin Ko Afi nggak mau, tidak mau kehilangan makna yang sesungguhnya ya. Sampai Bu Mona bilang ke kehidupan sehari-hari. Gitu. Tapi saya yakin semua kita juga menikmati tuh yang namanya bahkan impartasi ke dalam kehidupan sehari-hari juga ada. Tapi kita nggak mau kan membuat itu terlalu kecil lah kalau kehidupan sehari-hari kan. Karena kita bilang kan orang-orang dunia juga bisa menyelesaikan yang namanya beli beras, jadi juara gitu kan. Punya rumah besar juga bisa kan. Bisa tanpa Tuhan. Bisa. Makanya kita nggak mau pakai elemen-elemen seperti itu karena apa? Kita tahu itu bukan yang hakiki gitu, bukan yang sejati yang Tuhan sedang sedang apa? Sedang bangun di dalam diri kita kan. Nah, tadi Elsa langsung chat. Elsa langsung chat. Menunjuk ke situ tuh. Jadi apa yang lain ya? Apa sih sebenarnya nih? Kenapa nih Zoom ini itu tidak akhirnya tidak bukan hanya seperti apa kita seperti kalau nggak ada Zoom uh, uh, rasanya nggak enak karena sudah biasa. Apa yang lebih dari itu? Oh, berkat Tuhan, yaitu kebenaran. Kita mendapat pengetahuan karena itu membuat kita memiliki senjata-senjata dalam pikiran kita kan? Kan gitu sebenarnya. Saudara tahu nggak? Semua penjelasan yang di level 2 tadi itu dari Ko Afi, dari Bu Mona itu bicara mengenai persenjatai pikiranmu gitu. Nah, itu dengan apa? Dengan pengetahuan kebenaran. Saudara akan sudah mulai membangun hukum-hukum yang ada dalam akal budi. Pasti begitu. Saudara akan bilang begini, jangan gentar, jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir, karena Allah adalah sumber. Karena Allah tidak pernah, sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan engkau. Oh, saudara bangun. Hukum dalam akal budi kebangun. Itu pengetahuan akan kebenaran. Jiwa saudara terpengaruh pasti. Itu mirip-mirip kalau motivator yang ngomong. Tapi ini bedanya, itu di dalamnya ada roh Allah yang mengajar saudara, bahkan tidak pernah berhenti mengajar. Dia terus menolong saudara untuk apa? Untuk memperlengkapi. Kalau saudara jatuh, saudara dia hibur dan dia tuntun, dia melengkapi, dia menopang, dia meneguhkan. Ya, itu bedanya kan. Tapi terus menerus. Nah, tapi tadi ada yang Elsa sebut sudah ada di bibir. Ini uh, bukan hanya sudah bisa karena biasa. Jadi bukan Kristen kebiasaan. Siapa yang ngomong itu kemarin? Jadi bukan karena Kristen kebiasaan, bukan karena kita sudah biasa. Dan bukan hanya, sekalipun itu adalah tangganya ya, bukan hanya ini memang berkat rohani. Ya, bukan hanya sampai situ. Tapi ada lapar dan haus gitu. Ada satu tingkat yang pada dimensi yang berbeda. Haus dan lapar gitu. Tapi itu masih beririsan loh sama tadi berkat rohani itu, sama kerinduan akan firman gitu, keinginan pengen tahu banyak, itu lapar dan haus. Tapi ini tuh udah tingkat paling tingginya itu, lapar dan haus itu. Lapar dan haus. Yang kuingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Jadi ada rasa haus, ada rasa lapar. Nah, saudara mau kasih nama nggak sebelum saya yang kasih nama? Apa itu? Itu the prime. Itu the prime time, itu the ultimate goal. Apa itu sebenarnya? Kenapa kita menjadi haus dan lapar untuk selalu menikmati kebenaran? Ya tentu saja bukan hanya di dalam Zoom ini ya. Saudara kan mungkin juga bisa terima dari persekutuan yang lain gitu ya, dari gereja gitu. Apa yang membuat kita haus dan lapar? Disebut apa kayak itu? Hmm? Tadi Ko Afi udah munculin kata-kata ini ya.
uh, clue-nya gitu. Jadi saudara lihat ya, semua yang kita ngomong tadi teman-teman, itu hampir-hampir sifatnya itu transaksional, gitu, hampir-hampir gitu. Um, tidak bosan, karena sudah biasa, jadi orang kebiasaan gitu. Itu transaksional tuh kan sebenarnya kan, gitu. Karena ya sudah biasa gitu. Terus tadi kita dapat pengetahuan, dapat berkat gitu. Itu juga bisa transaksional, hampir-hampir transaksional. Tapi dia tidak murni transaksional karena di dalamnya sudah ada elemen apa? Menikmati gitu. Menikmati kebenaran itu. Sudah bisa menikmati yang tadi Elsa bilang lapar dan haus itu. Itu. Tadi Bu Mona bilang dia balik loh, dia balik dari persekutuan. Dia balik dari persekutuan, tapi kok kosong gitu. Kok bisa ya? Nah, itu bisa. Ini menarik juga itu ya. Sudah menjadi transaksional atau menjadi rutin, tapi kok sama kan temanya gitu. Tapi kenapa ya? Kenapa kosong, saudara? Di situ bisa muncul tuh, bisa men-trigger saudara. Apa yang membuat kita haus dan aku ingini engkau saja tinggal dalam kehendak rencanamu. Apa yang membuat saya dan saudara sedemikian? Mereka tidak mengosongkan diri. Enggak, apa yang membuat saudara begitu haus dan lapar? Kira-kira apa yang membuat saudara begitu haus dan lapar? Karena saudara benar-benar lapar atau apa? Hmm? Oke, teman-teman, saya kasih langsung ya, karena waktu kita nggak banyak. Itu karena satu hubungan. Itu karena satu hubungan. Saya dan saudara itu mau tidak mau, suka nggak suka itu sudah terkoneksi gitu. Roh Bapa itu ada di dalam kau dan saya. Dan Bapa di surga berkata, roh yang ada di dalam kamu itu dicemburuinya dengan sangat gitu. Jadi ada satu magnet yang memang naturnya itu harus memiliki relationship atau hubungan. Nah, teman-teman, terbayang ya. Ini saya sengaja mengambil satu case aja ya dari Zoom kita ini. Karena ini bisa diuji loh. Wah, ini bisa diuji karena apa, saudara? Ini kan kita boleh dibilang mau nggak mau ikut gitu loh, saudara. Mau nggak mau ikut. Ada dimensi kayak gitu, ya. Tapi betulkah itu? Hampir semua teman-teman tadi bantah, enggak, bukan itu kan. Banyak jawaban kan, dan yang jelas bukan itu, bukan karena terpaksa ikut gitu, ya. Iya betul kan, ya. Atau yang baru join juga bilang bukan itu, tapi apa? Ada satu kehausan, ada satu lapar gitu. Nah, apa itu? Itu karena hubungan. Hubungan itu, kalau ada hubungan, apa yang muncul, saudara? Hmm? Kerinduanku. Ya, kita rindu. Ya. Jadi waktu tadi Elsa bilang lapar dan haus, sebenarnya karena saudara rindu. Elsa mau kasih tambahan sesuatu lebih panjang? Boleh saya tambahkan ya Pak ya? Tapi Shalom. sebentar kok, Avi, ada Elsa Iya, dulu. iya Pak, silakan Pak ya. Silakan Elsa. Mohon maaf, saya baru bergabung malam ini. Biasanya saya lewat YouTube. Oke. Karena saya ngerasa juga kalau misalnya nggak ikut itu, saya kayak hati saya kayak gemetar gitu ya, kayak bukan kayak rasa ada yang kalau misalnya terlewati satu malam nggak dengar itu, saya kayak rasa
kayak merasa bersalah gitu loh. Kayak Hmm. aduh, karena malam ini pas saya nggak ikut ini. Elsa, bentar. Ini menarik ya. Bersalah ke Pastor Lepri atau bersalah ke Bersalah sama Tuhan, Bapak. sama Tuhannya? Kita ini Ya, teman-teman betul nih ke ini ya, biar ini karena tadi Elsa yang ngomong kata lapar dan haus. Jadi terus dia muncul kata kayak ada rasa bersalah. Nah, tentu saja bersalah terhadap rupanya terhadap Tuhan karena kenapa Elsa merasa bersalah karena dengan Tuhan? Karena Elsa punya relationship kan? ya betul Bapak. Nah, karena punya hubungan, udah merasa punya hubungan sama Tuhan kan? Orang kalau udah jadi bestie, apa problem nggak kalau nggak chat, nggak WA? Problem nggak? Iya betul. Harus Problem. komunikasi terus, kayak harus dekat terus. Iya, Nggak kan dia bisa bilang, jauh. pasti dia ngomong, lu kenapa? Nggak mungkin dong bestinya bilang, gua nggak apa-apa. Oh, berarti dia punya bukan bestie, nggak ada hubungan, atau hubungannya itu tidak apa? Tidak solid, tidak akrab gitu sebenarnya, ya kan? Waktu misalnya saya bilang, kok nggak WA? Pasti bestinya bilang, aduh maaf banget kemarin tuh sibuk banget. Dia pasti jawabnya begitu. Ini kan kalau ada hubungan, kan? Ya. Nah, jadi sambung nyambung tadi ya. Lalu saya bilang, rasanya merasa bersalah. Saudara bayangkan nggak? Merasa bersalah. Merasa bersalah terhadap Tuhan yang sudah punya hubungan. Lanjut, Elsa. Gitu aja Bapak. Kalau menurut saya, ya itu saya rasa mungkin semua teman-teman di Zoom juga mengalami, cuman belum pas untuk mengungkapkan. Gitu. Ya, jadi teman-teman yang menarik di sini itu adalah ini tuh masalah relationship. Ini tuh adalah masalah hubungan. Nah, yang saya mau kupas dari masalah dari topik ini ada yang menarik, saudara. Temanya malam hari ini itu adalah karena dua mentor kita kemarin udah bicara mengenai kenosis atau mengosongkan diri. Tiba-tiba nih saudara, saya menerima sesuatu yang membawa saya kepada, oh rupanya mengosongkan diri ini yang membawa orang kepada kesempurnaan. Tidak mungkin orang mencapai titik kesempurnaan ini kalau dia tidak mengosongkan diri. Nah, cuman saya ingin membahas kesempurnaan dulu. Teman-teman, apa yang dimaksud kesempurnaan? Di dalam bahasa Yunani itu disebut dengan teleios. Teleios. Dalam bahasa Ibrani disebut temim. Tamim. Nah, ada perbedaan yang luar biasa di situ. Temim itu di dalam Ibrani, saudara, itu dipakai pada misalnya contoh nih, persembahan-persembahan yang akan dipersembahkan oleh imam yang dibilang tidak bercacat, tidak bercela. Saudara, itu contohnya adalah gini sebenarnya. Kalau saudara beli satu alat elektronik, ya alat elektronik, ada buku guidance-nya kan, ya ada buku panduannya. Ketika Anda beli, kemudian Anda ikuti buku panduannya. Ketika Anda ikuti buku panduannya, saudara sesuai dengan apa yang disebutkan di situ, dan kemudian nyala, gitu. Ah, itu temim, itu perfect, itu tak bercelah. Gitu. Itu temim. Nah, dicari itu korban yang benar-benar tidak bercelah, tidak bercacat untuk menjadi persembahan. Apakah manusia mungkin? Apakah manusia mungkin tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Allah? Jauh. Ini zoomnya 1400. Mungkin bila dengan darah Yesus. Wah, memang Bu Mona udah langsung. Kalau tidak ada darah Yesus, Tidak mungkin. tidak mungkin. Oke, jadi gitu dulu ya. Nah, kenapa tidak mungkin? Karena ada dosa ya, yang menjadi cemarnya itu ya. Cemar karena dosa kan. Bahkan kata Alkitab, kesalehan, ketakwaan. Ya, saudara tahu ya, ketakwaan, kesalehan itu juga apa? Kain kotor. Gitu.
Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa Ayub jatuh di dalam pencobaan, gitu. Jatuh di dalam ujian, jatuh di dalam ujian. Ujiannya dia adalah ujian kesalehan, saudara. Ya, karena dia berpikir bahwa apa? Bahwa kesalehannya itu dapat menjadikan, nah itu saudara. Dia menjadi tamim di hadapan Allah yang the Holy One, gitu. Yang the Holy One. The Holy One itu bukan hanya ceritanya kudus, saudara, tetapi artinya apa? Terpisahkan dari semua segala sesuatu yang cemar. Kesalehan itu kain kotor. Maka saudara tahu di Ayub pasal 42, dia berkata, bukan dari kata orang, aku mengenal. Saudara catat kata itu ya. Aku mengenal. Nah, di sini muncul, saudara. Jadi, kenapa di umat-umat perjanjian baru, artinya umat-umat yang ada di dalam perjanjian yang baru. Ya, ini ya. Saudara, jangan berasosiasi umat perjanjian baru itu, kitabnya perjanjian baru. Bukan. Umat perjanjian baru itu artinya apa? Hidup di dalam perjanjian yang baru. Dan perjanjian yang baru itu dimeterai dengan darah. Darah Yesus. Oke? Nah, kenapa, saudara? Ini yang benar-benar menjadi clue dari apa? Dari cerita perjanjian yang lama, perjanjian yang pertama, perjanjian yang sudah usang, kata Ibrani pasal 8 itu, saudara. Kenapa? Ayub sampai bilang, sekarang aku mengenal. Nah, rupanya relationship itu menjadi kunci. Keterhubungan dengan Allah itu menjadi kunci loh, saudara. Ya. Keterhubungan dengan Allah itu menjadi benar-benar menjadi kunci. Saya jelaskan di awal tadi ya. Sekalipun anak, saudara ya, itu nakal, anak itu bebal gitu ya. Karena orang tua dan anak itu ada hubungan, maka anak ya tetap anak. Tidak ada bekas anak gitu. Karena apa? Karena ada relationship. Itu kenapa di dalam perjanjian yang baru, Kristus itu menyingkapkan satu rahasia. Kristus menyingkapkan satu rahasia. Dan rahasia ini luar biasa. Rahasia ini membawa saya dan saudara kepada apa? Kepada mengenal. Ya, mengenal yang apa? Yang mengasihimu. Mengenal yang memberimu kemurahan. Mengenal yang dengan panjang sabar. Gitu. Dengan panjang sabar. Kepada setiap pertumbuhan dan perubahan hidupmu. Pengenalan ini yang menjadi apa? Menjadi kunci. Pengenalan ini yang menjadi kunci membuka tabir yang namanya kesempurnaan. Jadi kapan saudara disebut sempurna? Karena orang-orang yang sempurna ini, yang katanya apa? Yang ada di Yerusalem yang baru. Yang ada di kota Allah. Yang ada di Bukit Sion. Saudara coba baca. Ibrani pasal 12, ayat 22 sampai 23. Saya minta Afin yang baca, Afin. Adakah Afin? Sebentar, Pak. Oke. Ibrani pasal 12, ya. Ibrani pasal 12. Ya, Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke 22 sampai 23. Silakan. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 22 sampai 23. Nah, di situ saudara nanti lihat kata terakhir di bacaan di ayat 23. 12, 22. Ibrani 12 ayat 22. 22 sampai 23. Iya. Tetapi
Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Ya, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. amin, amin ya. Nah, teman-teman perhatiin ya, kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi, ya, jadi saudara, orang yang ada di Bukit Zion itu, di Yerusalem yang baru, itu adalah roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Tadi saya udah tanya, mungkin nggak manusia sempurna di hadapan Allah? Oh, nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin. Karena apa? Karena kecemaran. Terus bagaimana caranya? Nah, caranya disingkapkan melalui Kristus. Kristus itu adalah apa? Adalah pendamai. Pendamai ini artinya apa? Menjadi imam. Ya, menjadi imam. Dia menjadi imam besar agung. Dia menjadi perantara. Gitu. Dia menjadi perantara. Dan karena Kristus yang ditentukan Allah menjadi pendamaian, maka Allah memperdamaikan dirinya dengan dunia ini. Maka saudara, ada yang namanya perjanjian yang baru. Itulah perjanjian yang kekal. Itu ada relationship. Jadi ketika dikatakan kesempurnaan, teleios di dalam perjanjian yang baru, itu bicara mengenai relationship. Saya ulang ya. Ketika di dalam perjanjian yang baru, orang yang sempurna itu, atau roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna itu bicara mengenai hubungan, mengenai relationship, mengenai pengenalannya akan Allah, mengenai pengenalannya akan Kristus. Nah, ini hubungan. Jadi, saudara, nah, ini yang menarik ya. Jadi, Yesus pernah berkata di dalam Matius 5 ayat 48 ya, kamu harus sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Itu pakai kata teleios, sempurna. Ya. Sama dengan di sini ya, bahwa di mana Bapamu di surga itu berada, yaitu di rumah Bapa, di Yerusalem yang baru, ya. Di sana dikatakan ada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Sempurna atau teleios dalam pengertian di dalam perjanjian yang baru itu bicara mengenai hubungan. Nah, hubungan ini hubungan apa? Itu dijelaskan di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh. Wahyu pasal 21 ayat ketiga dan ayat yang ketujuh. Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Iya. Dan ia akan menjadi anakku. Amin. Ya, itu relationship-nya gitu ya. Di mana perjanjian yang pertama itu harus perfect, tidak bercacat, tidak bercela dari bahkan dari sisi fisik gitu. Dicek satu persatu. Tetapi perjanjian yang baru ya, atau perjanjian yang baru ya, perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus itu kaitannya dengan apa? Dengan relationship, dengan hubungan. Nah, kita melihat hubungan ini adalah hubungan Allah dan umatnya dan hubungan Allah dan anaknya gitu ya. Bapa dan anak. Ini ada hubungan yang tidak berarti tidak bercacat. Tidak berarti tidak bercelah. Tapi ada satu kualitas hubungan. Ada satu kualitas hubungan. Nah, saya mau mengajak saudara melihat bagaimana Paulus ya. Paulus melihat ya hal itu ya. Di dalam Filipi pasal 3 ya. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Di sini saudara ya. Kalau saudara perhatikan
dari pelajaran yang kita dapat ya dari Pak Anton, dari Pak Roni kemarin mengenai kenosis atau mengosongkan diri, ini kita sudah lihat satu langkah di depan nih, satu langkah di depan dari mengosongkan diri ke arah sempurna di dalam perjanjian yang baru. Karena rupanya di Yerusalem yang baru itu yang ada adalah orang-orang benar. Yang jelas yang di Yerusalem baru ada siapa aja nih, teman-teman, sebelum kita lanjut. Di Yerusalem yang baru ada siapa aja? Satu. Ada Bapak. Oke, Allah Bapa, betul Asnat ya. Wahyu 21 ayat 2 ya. Kemah Allah turun dari surga dan kemudian tiba-tiba dibilang Allah berdiam dengan mereka. Berarti ada Allah Bapa di Yerusalem baru. Yang kedua, Yesus Kristus. ada Yesus Kristus. Betul Bu Nur. Ada siapa lagi teman-teman? 24 tua-tua. 24 tua-tua, betul. 12 suku Israel. Ada 24 tua-tua itu mewakili 12 suku Israel dan 12 para rasul. Ada jemaat anak sulung. Oke, ya kan ada jemaat anak sulung. Kan tadi baru dibaca kan? Ada siapa lagi di Yerusalem baru? Tadi ada yang siapa? Adalah roh orang yang sempurna. Ada roh orang-orang benar yang sempurna. Ada siapa lagi? Nah, saudara ya, ada malaikat ya. Katakan ada beribu-ribu malaikat kan? Betul nggak? Ya. Nah, tapi di situ yang saya mau garis bawahi adalah apa? Ada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, yaitu apa? Orang-orang benar yang imannya telah menjadi sempurna. Ya. Ada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi ingat saudara ya, jemaat anak-anak sulung mereka itu namanya terdaftar di surga. Jemaat anak-anak sulung karena ya jemaat anak-anak sulung mereka yang memiliki karunia sulung roh. Ya. Ya. Yang terdaftar di surga dan ini adalah orang-orang benar yang apa? Roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Kalau mereka ini yang ada di surga nih saudara ya, maka berarti ada satu perjalanan, ada satu pertumbuhan ke arah supaya mereka bisa menjadi sempurna. Nah ini diceritakan oleh Paulus, ya. Nah kita pelajari ini teman-teman. Besok saya lanjutkan ya. Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-14. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini kenosis versi Paulus. Kan? Itu kenosis versi Paulus. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sekarang saya tanya, kenosis saudara apa? Gitu. Ya, refleksi malam hari ini. Saudara, ini luar biasa menurut saya. Orang yang belum pernah jadi nol, nggak mungkin jadi satu ya, menurut tadi kemarin ya kita dengar dari Pak Anton ya. Orang yang belum pernah mengosongkan diri atau tidak memiliki satu orientasi untuk mengosongkan diri, itu tidak mungkin memiliki satu perjalanan ke arah kesempurnaan. Nggak mungkin kan? Gitu. Ya. Jadi ini menarik nih ya. Paulus bilang, yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Cuan, jadi apa? Kofi? Suatu keuntungan Pak begitu. Bukan. Kalau rugi itu apa Pak? Aduh. Nah, lupa gue. Nah, ya, saudara lihat ya, dari yang keuntung jadi rugi karena Kristus. Nah, kita tuh harus mencari tahu tuh dalam hidup kita apa ya, gitu. Apa? Karena apa? Karena kalau kita anggap untung itu adalah, ingat ya, kalau kita anggap untung itu saudara, itu adalah apa saudara? Itu adalah satu potensi atau kesempatan. Ingat ya, kemarin pertanyaannya Ko Afi, kenapa ya orang percaya masih punya keinginan daging? Orang percaya
kok masih bisa dikuasai oleh keinginan daging. Itu kenapa? Ini masalah kenosis. Dan itu bicara mengenai satu rangkaian waktu dalam yang punya orientasi terhadap dia mengosongkan dirinya. Ini penting, saudara. Ya, kalau kita tidak mengidentifikasi ini hal-hal yang kita anggap keuntungan dalam diri, itu kita hampir tidak mungkin, ya, kita dapat kemudian mengatasi hal-hal itu. Kalau itu adalah apa? Satu kesempatan yang akan apa? Yang akan membuahkan satu keinginan, ya, satu keinginan yang menghasilkan dosa. Ya, ingat nggak kemarin ya? Jadi kenapa orang percaya gitu masih dapat dibelenggu oleh keinginan dagingnya? Karena apa? Karena masih ada daftar keuntungan gitu. Daftar keuntungan. Saya mau jadi ini. Saya ingin banget ini. Kalau ini tidak ada, mati gue gitu. Waduh, kalau ini nggak ada, wah, saya nggak tahu mau ngapain gitu. Ya, ini daftar keuntungan. Nah, yang namanya mengosongkan diri, saudara, kenosis itu, ini versi Paulus, itu kuanggap kerugian. Gitu. Ya, kita lanjut ya, ayat yang ke-8, lebih keras. Malahan, ya, jadi tingkatnya juga ya, ada gradasinya nih, lebih tinggi. Malahan segala sesuatu, jadi bukan hanya yang untung, segala sesuatu kuanggap rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi segala sesuatu, bukan hanya yang untung saja yang dianggap rugi, tapi segala sesuatu kuanggap rugi. Itu artinya apa, teman-teman? Apapun juga, gitu. Apapun juga, gitu. Itu kita harus anggap rugi karena kita mengenal Kristus. Kenapa? Gimana? Nalarnya bagaimana, Pak? Pimpinan Roh Kudus akan berkata kepada saudara begini. Kalau saudara benar-benar Tuhanlah segala-galanya, Kristus adalah segala-galanya, kemana Kristus membawa saya dan saudara itu adalah pelabuhan terakhir dan itu satu-satunya, maka tidak ada yang lain lagi gitu. Tidak ada yang lain lagi yang akan membuat saudara gentar, yang akan membuat saudara takut, khawatir, gelisah gitu loh, saudara. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Ya. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus gitu. Nah, ya, menarik ya saudara ya. Wah, Paulus beres dong, Pak. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Supaya kita bisa refleksi. Saya harus menjelaskan ayat per ayat. Karena Paulus juga jelaskan begitu. Ingat ya, yang jadi keuntungan buat saudara hari ini nih. Ada nih orang tua nih, kayak orang-orang tua ya. Wah, nanti kalau anak saya begini, itu dihitung sebagai keuntungan. Saya nggak pernah. Saya bilang anak ini, ya dia pergi dengan apa? Dengan rancangannya Tuhan atas dia. Gitu. Ingat itu ya. Jangan sampai ada orang tua bilang, wah, tuh anak saya nggak tahu balas budi. Oh, saudara jauh dari kenosis, ya, jauh dari kenosis, gitu. Oh, ada orang tua yang sakit hati, salah sendiri, ya karena memang hati punya sendiri kan. Itu contoh saudara, ya. Itu contoh ya. Sama sih dengan seorang anak gitu. Seorang anak boleh juga dia bisa saja membuat daftar keuntungannya itu adalah my parents gitu, orang tua saya. Wah, nggak usah materi lah. Dia bilang begini, orang tua sangat sayang sama saya. Itu modal saya. Oh, saudara nggak bisa kenosis. Kesulit kenosis. Ya, ketika kau mengenal Kristus, you harus bilang itu daftar kerugian. Oke? Harus geser ke daftar kerugian. Itu kuanggap rugi. Sekarang masalahnya saudara, bukan hanya yang untung. Kata Paulus apa? Segala sesuatu. Malahan segala sesuatu. Dan yang menarik, dia menulis. Ini saudara kalau perhatiin ya. Luar biasa nih kata-kata ini. Dia begini nih.
keuntungan itu kuanggap rugi karena Kristus. Jadi mungkin perjumpaan pertama, ya, gini, misalnya gini ya, kuliah tidak kuanggap lagi beban karena aku ketemu Joni di kampus. Mungkin kata Yanti begitu, ya kan? Ya, misalnya itu kalimat pertama itu hanya perjumpaan. Tapi karena semakin mengenal Joni, kan Joni kan nggak ada orangnya, jadi nggak usah terlalu besar Yanti kan. Karena semakin dekat dengan Joni, artinya wah Joni segala-galanya. Akhirnya Yanti bilang semua yang lain, gitu, semua yang lain. Saudara bisa tangkap ya, dua ayat itu punya gradasi itu, ya. Jadi mungkin perjumpaan sama pengenalan itu membawa satu perbedaan. Tapi saudara tangkap nggak? Dari perjumpaan ke pengenalan, itu namanya kualitas dari hubungan itu meningkat. Gitu. Cara duduk pasangan kita saja, atau kita berhubungan dengan siapa begitu ya. Kita lagi, kepekaan kita itu nangkap gitu loh saudara. Nangkap gitu. Tadi Elsa bilang, apa? Dia rasa apa katanya tadi? Bukan nggak enak. Dia bilang apa? Haus dan lapar. Bukan. Rasa bersalah. Rasa bersalah loh. Rasa bersalah. Gitu. Itu ada rasa bersalah. Itu kepekaan itu. Karena udah terlanjur punya hubungan gitu. Nah kalau saudara nih, karena kepekaannya tinggi dan terlanjur udah punya hubungan, terus kalau ada yang salah terus gimana? Diam-diam aja? Diam-diam aja atau apa? Enggak dong, datang. Maaf Pak. Apa gaya apa sekarang gitu? Aduh, maaf. Ya apa gitu. Ya. Ya kan? Wah, sampai gaya orang Jepang cuman sampai huruf T ini begini. Kalau kamu bow down sampai bungkuk gitu kan? Sorry, maaf gitu. Ya, kau suruh apa saja boleh apa. Saudara sudah memberikan, ya. Wah, sebab cinta akan rumahmu menghanguskan. Wah, ya bisa. Ya bisa. Saudara tahu nggak? Saudara selama ini kita itu seperti melankolis gitu, terbawa oleh suasana kan? Di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu ku datang persembahkan lagu. Apa terus? Di hadapan tatamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti dengan segera gitu memulihkan, merecovery hubungan itu dengan segera gitu. Karena apa? Karena merasa bersalah gitu. Ada yang tidak, ada yang hilang gitu. Ada yang hilang kalau kemudian hubungan itu kemudian tidak direcover gitu. Tidak direcover. Dalam bahasanya itu tidak revival, saudara. Tidak dibangun kembali, gitu. Ya, kalau hubungan itu harus aktif, jadi harus dibangun. Ketika hubungan itu menjauh itu, saudara harus bayar harga. Ini menarik tuh ya. Jadi ketika hubungan itu mundur satu langkah, saudara harus bayar 2-3 langkah loh, saudara. Itu hubungan, gitu. Ya, nah kita lanjut ya. Apakah seideal itu ya, Pak? Coba kita lihat ya. Saya baca ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara perhatikan. Karena Kristus, pengenalan akan Kristus, memperoleh Kristus. 3 tingkatan yang berbeda, saudara. Kenosis, mengosongkan diri. Saudara mau belajar, ingat ya. Ujung dari kenosis itu sempurna. Besok saya jelaskan itu. Karena Yesus mempraktekkan itu. Ujung dari kenosis itu sempurna. Karena kesempurnaannya, ia menjadi aitios.
Dia menjadi pokok keselamatan. Oke? Dia menjadi pokok keselamatan. Jadi kalau dia yang menjadi pokok keselamatan itu, dia yang sulung saudara dan saya, harus menjadi jemaat anak-anak sulung. Nah, jemaat anak-anak sulung itu apa maksudnya? Orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dia yang namanya terdaftar di surga. Terdaftar di surga itu artinya apa? Kewargaannya di dalam surga. Itu artinya apa? Di Yerusalem surgawi tempatnya. Kota Allah, Bukit Sion. Terpujilah Tuhan. Belum selesai, saudara. Nah, itu ujungnya ke situ. Saudara bilang, karena Kristus, pengenalan akan Kristus, memperoleh Kristus. Ini nanti ya saudara baca, Roh Kudus pasti berbicara secara khusus kepada saudara. Kenapa ini? Ya, keuntungan jadi kerugian karena Kristus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Bahkan dia bilang, karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, saudara gini ya. Jadi yang dianggap keuntungan, dianggap sekarang jadi rugi. Bahkan segala sesuatu dianggap rugi. Bukan hanya itu, saudara. Semuanya dianggap sampah supaya memperoleh Kristus. Itu kenosis buat saudara dan saya. Nah, dan ini saudara ya, ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat. Bukan karena kesalehan, bukan karena ketakwaan, bukan karena ketaatan, saudara. Ya, melainkan saya tidak bilang jangan saleh, jangan taat, jangan takwa, bukan. Tapi bukan karena ketaatan, bukan karena kesalehan, dan bukan karena ketaatan. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Saudara bisa tangkap nggak? Dan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus itu dikasih satu ini, saudara, satu materai di sini, saudara. Satu tanda, ya, apa itu? Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Itulah kebenaran karena kepercayaan kepada itu, kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Makanya Yohanes 3 ayat 16, 17, ayat 36. Yohanes pasal 6 ayat 28 ya berkata, yang percaya tidak binasa. Markus 16:16, yang percaya pasti selamat. Itu memang begitu. Gak bisa kita kurang. Yang kita bisa tambahin apa, saudara? Apakah hanya karena Kristus? Itu karena percaya Kristus? Mereka bukan orang-orang yang sempurna. Apa hanya karena pengenalan akan Kristus? Itu proses ke arah pertumbuhan sampai kepenuhan Kristus. Tapi Allah mau supaya kita memperoleh Kristus. Ya, artinya apa? Memperoleh roh-roh orang benar yang sempurna. Nah, karena apa? Kebenarannya itulah kebenaran yang dianugerahkan oleh Allah. Ya, nah, makanya saudara, di ayat 10 dan 11 ini, akhirnya Paulus itu membuat satu kesimpulan yang luar biasa. Yang ku ingini engkau saja, gitu. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Ini adalah caranya. Ini adalah dasarnya. Karena Kristus, hanya mengenal dia. Tapi untuk mengenal dia, saudara dan saya harus dalam persekutuan dengan penderitaannya. Supaya memperoleh Kristus, apa katanya? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu kenapa Yohanes pasal berapa? Ayat 5 ya. Yohanes pasal 5 ayat 24. Bu Mona bisa baca itu? Yohanes pasal 5 ayat 24. Saudara perhatikan. Ini kata-kata ini, kebangkitan dari antara orang mati itu, saudara, itu satu indikator di dalam memperoleh Kristus. Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini yang paling penting, saudara ya. Nah, sekarang ya, apakah semuanya ini Pak sudah terjadi? Nah, coba kita belajar di ayat bagian terakhir nih saudara ya, kita sambung besok. Ayat 12, 13 dan 14. Bukan seolah-olah aku telah sempurna. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah menjadi sempurna. Saya singkat nih ayat ini saudara ya. Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya, tapi aku berlari dari kepada tujuan untuk memperolehnya. Boleh ya? Tangkap ya. Karena kan kita sudah bahas tadi tuh, yang mana nih? Bahwa yang sampai ke Yerusalem yang baru itu, yang sampai ke Yerusalem surgawi itu, ya, itu adalah roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, itu adalah mereka yang namanya terdaftar di surga, ya kan? Itu mereka adalah jemaat anak-anak sulung. Ini manusia semua di bawah ini, saudara. Ya, yang di atas ini roh, ya. Ini yang manusia nih, saudara. Anak-anak ya, jemaat anak-anak sulung, ya, namanya terdaftar di surga, itu roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, ya. Nah, ya, jadi bukan seolah-olah aku telah memperoleh kesempurnaan itu. Tapi apa? Tapi aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperolehnya. Nah, saudara, memperoleh apa ya? Kita dari ujung ya. Panggilan surgawi. Jadi saudara, panggilan surgawi ini akan membawa saudara ke Yerusalem surgawi. Amin. Ya. Jadi ada panggilan surgawi. Wah, luar biasa. Rupanya supaya kita sampai ke panggilan surgawi ini, saudara, ini Paulus lakukan ini. Jadi bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah menjadi sempurna. Ya. Melainkan apa? Aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Karena Kristus, ya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Artinya yang dulu keuntungan, kuanggap rugi. Bahkan segala sesuatu kuanggap rugi. Bukan hanya itu. Bahkan menganggapnya sampah. Terus gimana lanjutannya? Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara kalau ingat Ibrani pasal 12 ayat yang ke 1-3 itu saudara bisa tangkap message yang sama, ya. Karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan apa? Semua beban dan dosa yang merintangi kita. Apapun yang saudara anggap keuntungan, segala sesuatu harus saudara anggap rugi, bahkan harus saudara anggap sampah. Kalau enggak, itu jadi beban dan dosa, gitu. Ya. Terus selanjutnya apa, saudara? Seperti ini kan? Katakan di sini apa? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di sini dikatakan apa? Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kalau di ayat ini dikatakan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman. Ya karena Kristus kan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi saudara, Paulus ya, kenosis menuju kepada kesempurnaan. Nah, dia mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Berlari-lari kepada satu tujuan. Apa tuh? Panggilan surgawi. Panggilan surgawi inilah kan, saudara, yang kita bahas kemarin. Ya, yang membawa kita menjadi apa? Kewargaan kita itu ada di dalam
surga. Ya, dari sana kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Untuk apa? Mengubah tubuh kita. Ini masalah tubuh kan. Jadi tubuh itu persoalannya berbeda. Sekarang yang menjadi poin itu, saudara, itu adalah apa? Jiwa kita. Ya, karakter, kodrat kita. Apakah kodrat kita itu bisa memiliki kodrat ilahi? Ya, nah, ini kita akan capai kalau apa? Pasti berawal dari apa? Satu relationship, satu hubungan. Ada rasa haus, dan haus itu tidak berhenti di situ. Kerinduanku, ya, kerinduan kita itu hanya Tuhan dan kerajaannya. Jadi menukar segala sesuatu dan membawanya sebagai apa? Sebagai harta. Dan harta ini adalah harta yang tersimpan, ya. Harta yang tersimpan sebagai harta surgawi. Nah, inilah panggilan surgawi untuk sampai ke Yerusalem yang surgawi itu. Harus dibawa ke situ semuanya, ya. Besok kita sambung ya, saudara ya. Supaya saya jelaskan mulai dari kenosis sampai kepada telios. Ingat ya, hari ini saudara belajar satu hal. Bahwa kesempurnaan di dalam perjanjian yang baru itu bicara mengenai hubungan. Bicara mengenai kualitas dari relationship. Paulus berkata, semua keuntungan itu kuanggap rugi karena Kristus. Tapi dia kemudian beranjak berkata, segala sesuatu kuanggap kerugian karena pengenalan akan Kristus. Tidak berhenti di situ, dia katakan, semua kuanggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Punya hubungan, punya kualitas. Supaya satu hari nanti, Kolose 3 ayat 4 berkata, apabila Kristus itu yang adalah hidup kita menyatakan diri di dalam kemuliaannya, maka kita pun akan turut ya menyatakan diri di dalam kemuliaannya. Ya, amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucapkan syukur kepada setiap lawatan Tuhan melalui setiap firman-Mu, bahkan Roh-Mu yang boleh mengajar kami, menyingkapkan buka kekayaan di dalam setiap firman-Mu, sehingga kami dikenyangkan dari firman itu. Jiwa kami dipenuhi dengan kelegaan. Jiwa kami dipenuhi dengan kasih. Kasih itu membebaskan kami dari belenggu ketakutan. Tapi kami juga mengerti dan tahu di bumi yang kami pijak ini, Bapa, kami ada dalam tubuh yang sementara. Tapi di dalam itu kami punya iman di dalam Kristus. Satu hari nanti tubuh itu akan diubah menjadi serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Kami mengucapkan syukur untuk firman ini. Hamba doa, hamba berhenti bicara, terbatas dalam menyampaikan suara-Mu, isi hatimu, tetapi hamba percaya Roh-Mu yang kudus berbicara kepada anak-anak-Mu yang ada dalam Zoom Fellowship ini, supaya mereka menikmati Tuhan, kesempurnaan yang disampaikan Kristus, kesempurnaan yang seperti Engkau, kesempurnaan di dalam hubungan dengan Engkau. Biarlah itu menjadi kekuatan, memiliki tahta tertinggi di dalam hati anak-anak-Mu, sehingga mereka senantiasa bersuka cita, sehingga damai sejahtera-Mu yang memerintah di dalam hati mereka, Tuhan. Dunia ini akan terus bergulir dengan dinamikanya, tetapi firman-Mu itu akan tetap kuat dan memerdekakan setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang terus tinggal di dalam firman-Mu itu. Kami percaya akan firman-Mu. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki, dan pasti berhasil pada apa yang Kau suruhkan kepadanya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Allah yang kami agungkan, tinggikan di dalam Kristus Yesus, yang telah memberikan sukacita kepada kami, dan supaya sukacita kami itu menjadi penuh oleh Roh-Mu sendiri. Biarlah menuntun kami, menghibur kami, menolong kami, mengajar kami, sampai kami menikmati setiap kepenuhan daripada firman. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Saudara yang diberkati, yang percaya, yang bersuka cita, sama dengan saya katakan amin. Amin. Amin.